Kepada Bapak Kostar yang baik, Bapak ternyata masih tetap ingin duduk di kursi Bali 1. Ada pendukung Bapak memuji kepemimpinan Bapak selama 5 tahun. Ini videonya. Kalau membuli Koster, dijane jelek nih selama 5 tahun. Pak Wayan yang baik, saya akui Bapak memiliki sejumlah prestasi. Salah satu diantaranya berhasil menambah aksara Bali di setiap papan nama kantor, baik pemerintah maupun swasta. Tentunya masih ada beberapa lagi yang tidak perlu disebutkan karena sudah diketahui oleh umum. Akan tetapi Bapak Wayan, ada kebijakan Bapak Wayan meskipun tidak tertulis atau tidak tertuang di dalam peraturan gubernur atau perda, tapi sangat menyakitkan. Bapak tentu masih ingat ketika Bapak meresmikan gedung MDA Kota Denpasar bulan Mei 2021 yang lalu. Bapak menyampaikan pidato dengan semangat yang berkobar-kobar. Video pidato itu sudah saya hapus karena sangat menyakitkan. Tapi jejak digital masih terpatri kuat di media sosial. Ketika itu Bapak mengatakan antara lain, para pendesa di Bali, jangan ada yang ragu-ragu. Tutup saja sudah itu. Saya tidak takut. Saya hanya takut sama leluhur dan hidup cara sengaja di rumah sakti. Bapak juga mengatakan, apapun akan saya hadapi, saya pertaruhkan reputasi politik demi Bali. Saya hanya takut pada leluhur. Pak Wayan, saya yakin semua gubernur Bali dari Bapak Sukarmen sampai sekarang semuanya sutindih pada budaya Bali. Tapi untuk melestarikan budaya yang adiluhung tidak mesti melakukan tindakan yang intoleran. Apakah Bapak sudah melihat langsung bagaimana kegiatan samperdaya di dalam asramnya? Mereka melakukan meditasi dan yoga, memuja dan memuji keagungan Tuhan, menumbuhkan dan mengembangkan sifat kasih sayang, menghindari penyalahgunaan narkoba, menghindari minum alkohol sampai mabuk. Apakah ajaran itu tidak sesuai dengan budaya Bali? Mungkin ada perbedaan, tetapi bukan berarti bertentangan. Demikian pula pengertian sampradaya. Belakangan ini seakan-akan pengertian sampradaya itu organisasi sesat, bahkan berbeda dengan agama. Padahal sampradaya itu adalah agurun-gurun. Mereka adalah kelompok belajar Weda. Kalau ada anggota samperdaya yang berbuat salah atau mengganggu lingkungan, itu adalah oknumnya, bukan samperdayanya, atau apalagi ajarannya. Bapak Wayan yang baik, saya sangat sedih melihat kasus seperti ini. Bapak Wayan, sepengetahuan saya, yang berwenang mengurus soal samperdaya adalah Tim Pakem. Dan itu pun dilakukan tidak harus dengan anarkis. Saya masih ingat ketika mereka melapor kepada Komnas HAM. Komnas HAM terjun ke lapangan. Hasilnya, Komnas HAM membuat surat rekomendasi antara lain dikirim kepada Gubernur Bali yang Bapak jabat waktu itu. Isinya antara lain menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan para pengikut ISKCON Indonesia dan perkumpulan ISKCON Indonesia di tempat-tempat ibadah yang selama ini digunakan. Menyediakan ruang dialog
dengan mengedepankan zona damai di masing-masing tempat ibadah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, surat rekomendasi Komnas HAM itu saya maknai mereka tidak melanggar hukum. Pak Yat yang baik, Pak Yat tidak menindaklanjuti surat rekomendasi itu. Pak Yan, saya suka main topeng dan seorang dalang. Saya memiliki beberapa teman dari kelompok mereka, tapi seni budaya yang saya tekuni tidak menjadi rusak. Bapak Wayan yang baik, sebagai pelaku seni, tentu menginginkan seni budaya Bali yang adiluhung tetap hidup lestari dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Tetapi akibat globalisasi, gempuran budaya asing tidak bisa dibendung. Mungkin ada dampak negatif dan positif, tetapi kita punya filter untuk menyaring budaya asing itu. Misalnya dengan ideologi Pancasila, Satyam Siwam Sundaram. Oleh karena itu, Bapak mestinya bijaksana menyikapi fenomena ini. Misalnya melakukan pembinaan dengan semangat kasih sayang, bukan dengan cara-cara yang menakutkan. Kasus sampradaya ini meledak diawali oleh persoalan ISKCON, tapi organisasi spiritual lainnya ikut kena getahnya. Namun yang saya sayangkan, ada orang-orang tertentu tidak memahami keberadaan mereka, tapi sudah menuduh mereka yang tidak-tidak, seperti merusak tradisi, merusak teologi, tidak percaya pada leluhur, dan tuduhan negatif lainnya. Pak Wayan yang baik, saya tersenyum setelah saya mendengar pengakuan pendukung Bapak seperti ini. Nyatanya beliau sudah membangun luar biasa. Nyatanya sampradaya nggak bisa bergerak. Kan itu kebanggaan saya sebagai orang Bali. Sampradaya sengidang mekustikan sengidang. Pak Wayan, cobalah tanya kepada pakar-pakar agama Hindu. Agama Hindu itu terdiri dari berbagai sampradaya, Bapak Wayan. Jadi sampradaya itu adalah aset. Bayangkan kalau sampradaya sampai tidak berkutik, apa yang akan terjadi? Pak Wayan yang baik, tentu Bapak sepakat dengan saya bahwa pembangunan Bali tidak hanya fisik, tapi juga mental spiritual. Oleh karena itu, mari kita bina asram-asram atau nama lainnya peseraman berdasarkan filosofi Trihita Karana. Tetapi oleh karena Bapak Wayan bernada tidak suka pada sampradaya, kehadiran asram, mungkin mereka akan memilih yang lain. Om Loka Samasta Sukhina Bhavantu. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.